Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Gustanto dengan NIM 2111109, kelas PAI 3D. Di sini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar psikologi belajar PAI. Yang terhormat Ibu Miska Zulfa dan penonton-penonton yang saya cintai. Salawat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari akhir zaman sampai zaman sekarang. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar psikologi belajar PAI untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Miska Zulfa. Yang pertama, psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Inggris yaitu psikologi. Kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berakar dari dua jenis kata, yaitu psikis yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Yang kedua ada belajar. Belajar menurut ilmuwan dari James O. Wintalker, belajar dapat didefinisikan sebagai proses di mana tingkah laku manusia dapat diubah melalui latihan dan pengalaman. Belajar merupakan suatu proses dari perkembangan hidup manusia. Dengan belajar, manusia dapat melakukan perubahan-perubahan kualitatif individu sehingga tingkah lakunya berkembang. Semua aktivitas dan prestasi hidup tidak lain adalah hal dari belajar dari manusia itu sendiri. Belajar merupakan suatu proses, bukan suatu hasil. Karena itu belajar merupakan berlangsung secara aktif dan integratif dengan menggunakan berbagai bentuk perubahan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, jadi manusia itu melakukan belajar supaya ilmu atau skill-skillnya itu dia berkembang dan bisa mencapai suatu tujuan. Terus lanjut, konsep dasar psikologi belajar PAI. Menurut ilmuwan Barner, salah satu penantang teori S.R. Bond yang terbilang vokal di tahun 1985, dalam proses belajar, siswa menempuh 3 tahap, yaitu tahap informasi, yang kedua ada tahap transformasi, terus yang ketiga tahap evaluasi. Nah, tahap informasi adalah tahap menerima materi. Nah, biasanya yang memberikan materi ini adalah pendidik kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu dia menerima materi yang diberikan oleh pendidik. Terus yang kedua tahap informasi, tahap mengubah materi. Nah, biasanya kan pendidik itu kan memberikan materi kepada peserta didik. Nah, peserta didik itu mensaring, oh ini yang baik, ini yang basic saya loh, ini yang cocok untuk saya. Itu dia dapat mengubah materi tersebut yang diberikan oleh kepada pendidik. Terus yang ketiga tahap evaluasi, tahap penilaian materi. Nah, evaluasi ini dilakukan kepada pendidik, dilakukan kepada peserta didik. Dia misalnya, misal saya telah belajar, saya harus evaluasi, saya salahnya di sini. Berarti saya harus memperbaiki kesalahan saya supaya di kemudian hari saya melakukan tahapnya yang benar gitu. Dalam tahap informasi, seorang siswa juga sedang belajar memperoleh sejumlah keterangan mengenai materi yang sedang dipelajari. Dalam tahap informasi diperoleh dari analisis, diubah atau diinformasikan menjadi bentuk yang abstrak dan konseptual supaya tidak ada gilirannya dapat dimanfaatkan bagi hal-hal yang lebih luas. Dalam tahap evaluasi, seorang siswa dan siswi memiliki sendiri sampai sejauh mana informasi yang telah ditransformasikannya dapat dimanfaatkan untuk memahami gejala atau memecahkan masalah yang dihadapi.
Nah, tahap evaluasi ini juga bisa untuk memecahkan suatu masalah. Oh, misalnya saya masalahnya kurang mengerti di materi uh, belajar PAI, misalnya tentang membaca bahasa Arab. Nah, saya evaluasi, oh kosakata saya kurang, fiil mudoreknya saya kurang. Nah, itu adalah suatu tahap evaluasi yang bagus. Terus yang selanjutnya ada pendekatan dan metode belajar. Pendekatan hukum JOS. Salah satu asumsi yang penting yang mendasari hukum JOS adalah siswa yang lebih sering mempraktikkan materi pembelajaran akan lebih mudah menggali kembali memori yang lama berhubungan dengan materi yang sedang ia tekuni. Terus yang kedua, pendekatan Blard dan Kelsey. Pendekatan ini pada umumnya dipengaruhi oleh sikap terhadap ilmu pengetahuan atau attitude to knowledge. Terus ada 5 metode belajar. Yang pertama ada survei, terus yang kedua ada questions, yang ketiga ada read, yang keempat ada recite, terus yang kelima ada review. Nah, survei ini seperti ya sering kita dengar lah, yaitu memeriksa atau meneliti dan mengidentifikasi seluruh teks. Nah, sebelum kita belajar kita melakukan survei. Oh, kita ingin meneliti tempat ini, kita survei dulu, pergi ke tempatnya. Oh, tempat ini layak untuk kita telaah lagi lebih dalam. Terus question, yaitu dalam bahasa Inggris question adalah pertanyaan. Nah, menyusun question adalah untuk menyusun daftar pertanyaan yang relevan dengan teks. Nah, setelah kita survei, kita menyusun pertanyaan untuk dihasilkan kepada metode survei nanti. Kemudian yang ketiga ada read, yaitu membaca teks secara aktif untuk mencari jawaban atau pertanyaan-pertanyaan yang telah tersusun. Nah, yang untuk mencari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita dapat dari survei dan question study. Dari question itu kita mendapatkan pertanyaan, terus kita susun. Terus yang keempat ada recite adalah menghafal setiap jawaban yang telah kita temukan. Jawaban yang telah kita temukan itu berasal dari pertanyaan yang saya sebutkan tadi di metode yang ketiga, yaitu metode read, membaca. Terus yang kelima ada review, adalah meninjau ulang seluruh jawaban atas pertanyaan yang tersusun pada langkah kedua dan ketiga yang saya sebutkan tadi. Nah, kita mengecek ulang supaya hasil survei kita itu bagus. Untuk kita request kepada supaya hasil survei kita itu menjadi bagus. Tahap review ini kita mengecek ulang supaya hasil survei kita lebih sempurna. Itulah presentasi saya, Bayi Gustanto, tentang konsep dasar psikologi belajar PAI. Mohon maaf kalau ada salah, saya juga masih belajar sebagai mahasiswa. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dari saya, ilmu sekecil apapun kalau tidak dipelajari hanya akan menjadi sebuah teori.